Sekarang lagi di Sekre, lagi wawancara sama Master Keiza. Untuk perkenalan dari kami dulu, formatnya Bebas ya, serah kalian. ya udah nama nim aja ya. Aku Haleda Sarasabita Dani, biasa dipanggil Haleda, Athena 015. Aku Selena Shantori, biasa dipanggil Elsa, Athena 037. Aku Johanna Desideria Putri, dipanggilnya Johanna, Athena 002. Jadi Mas. Perkenalkan, nama gue Keiza Imar Syawal, panggil Keiza 136222023, Apollo 23 ya. Maksudnya Apollo nomor 023 sebagai Kadif Karya Kompetisi BPKMPM. Ya. Lanjut ke pertanyaan bebas ya. Oke, mungkin pertanyaan yang paling awal, kenapa Master memutuskan untuk menjadi kadif di divisi karya, terus struggle atau susah senangnya selama jadi kadif? Kenapa gue jadi Kadif Karkom? Karena gue dulu sebenarnya DPA, gue anggota DPA dulu. Terus tiba-tiba kabit yang sekarang ngomongin nih kayak itu Karkom masih kosong katanya. Terus dia nyari lagi orang yang capable, katanya nggak ada lagi gitu, sudah nggak ada yang mau gitu ya. Karena gue dulu DPA tuh karena gue pengen lomba sebenarnya kan, niatnya gitu. Terus gue nanya kan, ini Karkom ini ngapain sebenarnya? Ya kayak katalis aja gitu, kayak ngebantuin, terus kayak ngasih info-info gitu lah ya. Terus kayak ya udah, tapi tolong lobbyin lah ke ketua DPA sama Genio gitu. Akhirnya gue ditarik, akhirnya ya udah, akhirnya sekarang kadif gitu. Ya kalau lihat dari kapabilitas ya, gue sempat ikut lomba lah berkali-kali gitu. Jadi ya sebenarnya cocok-cocok aja sebenarnya gitu. Kalau misalkan kenapa ini ya, gue juga mau gitu sebenarnya. Gue juga mau sebenarnya Karkom ini, cuman dulu tuh kecepatan aja gitu, kayak DPA aja gitu. Karena gue mikirnya kayak biar nggak chaos gitu. Terus kalau kesahnya sebenarnya seneng kalau misalkan masuk final aja sih. Masuk final lomba. Terus kalau nggak senangnya adalah gue males ngurusin sheet aja sebenarnya. ngurus nonteknya gue agak malas jujur. Cuman sisanya sih nggak pernah ada masalah. Cuman itu aja sih. Karena kan kita harus tetap ngedata kan, siapa aja yang lolos gitu. Itu juga bikin malas sih jujur, karena out of pace gitu. Kadang kita kan udah full technical malah ke sheets lagi gitu. Tapi ya namanya juga ini ya profesional gitu. Ya itu aja sih. Kalau itu kan alasan kenapa mau jadi kadif Karkom. Aku mau nanya paling dari awalnya banget, kenapa mau berkontribusi lebih di KMPN? Karena gue udah bete sama pusat. Dulu gue mentor kan, terus gue sempat jadi wakil menteri advokasi dulu. Waktu mentor sih gue seneng, gue tuh sempat hampir jadi kepala sekolah mentor dulu tuh. Tapi nggak jadi, itu let down semua orang lah pokoknya. Gue nge-let down banyak orang lah waktu itu, karena gue nggak jadi kan. Terus kayak sorry gue KKN gitu. Karena gue KKN. Pas KKN gue jadi wakil menteri juga gitu. Jadi kan bertabrakan gitu ya. Lu tau gak sih kalau KKN itu kan sangat mengabdi ke kampus, sedangkan advokasi ini bertolak belakang gitu. Alhasil gue jadi nggak mau lagi lah gue wakil menteri lah. Pokoknya gue nggak mau nyentuh pusat, gue pokoknya nggak mau gue. Meskipun ketemu banyak jurusan lain gitu ya. Itu sih sebenarnya yang gue senang doang, itu dari pusat itu ketemu jurusan lain gitu. Tapi nyatanya capek gitu. Kadang kan harus cocokin jadwalnya tuh, pusing tuh. Malas lah pokoknya. Hasil gue udahlah kayak pengen aja lah gitu. Kenapa pengen kontribusi lebih ya udah punya jaketnya, sayang nih kalau nggak ini. Cuman ya beberapa aja sih kayak yang gue capable, gue seneng, gue ikut gitu. Cuman kalau misalkan memang gue benar-benar gak bisa, kadang nggak begitu gue prioritasin juga gitu. Tapi ya tetap lah, ini udah dapat jaket gitu, gue dilantik ya sebagai apa gitu ya, untuk kontribusi gitu. Ya gue pengen ngarumin nama KMPN aja gitu, biar nggak overshadow sama sebelah gitu. Kalau tadi kan yang Master sempat sebutin tuh kontribusi ke KMPN. Kalau misalkan Master bisa share sendiri kontribusi Master selama berada di KMPN,
Untuk masyarakat kira-kira apa aja? Masyarakat ya. Dulu waktu gue jadi Kawis Pril tuh, gue tuh ke sana, ke Yayasan Ambu Kanker deket PVJ. Ya itu ngobrol langsung sama penderita kanker. Wah itu nggak kuat lama-lama di sana. Gue nggak kuat, sedih gitu kadang. Kalau sosmas gue pernah ikut. Terus kalau bawa nama KMPN dulu waktu KKN sih, gue jadi ketua kelompok KKN. Terus ya udah, gue ngomongnya kalau gue teknik dirgantara, ya kan teknik dirgantara apa KMPN. Ya gitu. Jadi kayak sebenarnya gue lebih ngebawa ke suatu tempat aja, bukan sambil bawa nama KMPN banget gitu. Kecuali yang Kawis Pril itu sih. Udah sih itu aja. Mungkin next mau nanya. Gini aja deh. Cara memanajemen waktu antara, karena kan lumayan high role ya di KMPN ini, cara bagi waktunya sama kegiatan akademik sama misalnya kegiatan non akademik yang Master minati. Biasanya sih kalau gue ya, ini kan ada yang dikorbanin, itu adalah matkul. Nah matkulnya jujur kan kalau udah sekarang ini sebenarnya bisa milih banyak ya, karena kan spesialisasi udah beres gue. Terus matkul luar udah beres, jadi gue tinggal nyocokin aja. Mumpung role gue di sini sebagai ini gitu ya, akademiknya nggak boleh berat-berat gitu. Kalaupun berat-berat pun ya harus yang bareng-bareng rame-rame seangkatan gitu. Hasil manage waktu gue ya lumayan oke lah sebenarnya, lumayan oke. Karena gue tuh jujur nggak suka di atas jam kerja, kayak kerja di atas jam kerja gitu, kayak misalkan harus rapat di atas jam 5, gue sangat anti. Mending ini aja, ini kan ada gap waktu kosong gitu, mending pas itu aja gitu. Pokoknya jam 5 ke bawah ini harus sudah lebih santai lah gitu. Karena apa? Karena itu nyambung ke energi berikutnya, bukannya gimana ya, cuman kalian kan harus lulus dulu gitu. Kalian ini tujuan kalian utama tuh ya harus lulus, harus sehat gitu ya, harus masih hidup gitu. Ini kalau kalian tidak bisa mempertahankan ketiganya ya, kurang tidur, terus kayak nggak pilak-pilak terus gitu ya, berarti kalian nggak bisa manage diri sendiri. Gimana manage diri sendiri yang nggak bisa, gimana manage waktu gitu. Jadi tetap prioritasin kesehatan kalian sama akademik gitu. Kalau misalkan memang ngambil banyak ya berarti capability-nya ya harusnya dikurangin lah. Kayak nggak boleh main, nggak boleh eksternal gitu. Pokoknya nggak boleh diembat semua lah gitu. Kalau diembat semua memang pasti dikorbanin tidur gitu. Karena menurut gue ngorbanin tidur itu sama aja kayak merusak masa tua. Kalian tahu sekarang penyakit yang paling parah tuh karena apa? Karena begadang. Jadi kalau kalian sering begadang, itu tuh kayak kalian ngurangin satu kuota gitu loh. Memang kan ITB ini bahasanya apa ya? Kayak nggak bisa gitu kalau nggak begadang gitu ya. Tapi kalau kalian benar-benar manfaatin kayak sejamnya buat scrolling TikTok, ya harusnya bisa lah gitu. Kayak sekarang Karkom aja, gue role lumayan besar gitu ya. Ya kalian punya SDM gitu, bagi-bagi tugas lah gitu, bagi-bagi tugas. Terus kayak kalau misalnya nggak bisa ya udah jadi paksain gitu. Dan ini hanya sebuah kepanitiaan, kalian tuh bukan digaji atau apa, no gitu ya. Pokoknya tetap utamakan diri sendiri lah, jangan egois juga. Tapi kalau tanggung jawab diambil berarti kan kalian bersiap gitu ya. Cuman kan tetap aja kayak ada kesehatan lah yang harus jaga gitu. Ini kalian kita yang masih muda gitu ya, jangan sampai gak sehat lah gitu. Masih muda gitu loh, sayang lah gitu kalau dipakai begadang terus ya. Memang orang bilang kan kalau anak muda kan banyak begadang tuh aktif gitu ya. Bodoh anjir, salah itu. Harusnya justru biar tua lu sehat gitu loh, ngerti gak sih? Ya ini jangan ini sih, jaga dulu diri sendiri lah gitu. Jaga kesehatan dulu lah, baru bisa jaga waktu. Mungkin nggak terlalu berhubungan sama divisi yang lo pegang. Cuman ada ini nggak, apa sih ekspektasi khusus yang diberikan ke Athena? Nah, ini bagus karena gue dari dulu adalah penganut teori ganjil genap. Angkatan genap, ketemunya genap lagi, ganjil genap ganjil gitu. Ya udah. Yang penting kalian punya semangat yang sama aja sih, kayak Apollo sih. Karakternya harus sama gitu, sudah nggak harus sama sih, sudah kayak
orang-orang sini tuh Apollo tuh banyak bercanda gitu sebenarnya. Bercanda tapi serius gitu. Bercanda tapi kalau saat gawe ya udah serius aja gitu. Kerjain meskipun dan kerjain gitu. Beres gitu. Cuman kayak ya itulah pokoknya tolong dibawa fun lah. Biar apa namanya? Gak usah terlalu gimana harus ekspektasi gimana enggak. Pokoknya dibawa asik. Biar apa? Biar kalian betah di ITB anjir. Karena ITB ini cuma 4 tahun idealnya. Gak ada kampus yang se-good looking ini kan. Nanti kalian udah ada kerja mah anjir sumpah. Gua di KP di Cikarang, di Karawang ya. Abu-abu, grey. Enak sini mah masih indah lah, dingin gitu. Ya dibawa for fun aja. Kalian Athena berapa angkatan? Seangkatan berapa? 82 ya? 82, cuman yang ikut Sonic cuma 78. Kenapa tuh? 4 tuh? Missing aja. Iya. Mereka Anjir. udah menemukan Temen apa gua yang mereka cari. temen gua ada yang gitu cuy, yang apa namanya, yang jadi kahim non him. Ngerti nggak maksudnya? ngerti. Aduh lucu sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa, itu pilihan ya. Gue juga nggak masain, tapi kita mencoba ngasih yang terbaik aja lah, fasilitas gitu ya. Penting lah relasi lah. Itu aja sih sebenarnya dari gue. Masuk nggak ini aja gitu di bawah for fun. Dan master mungkin karena udah memenuhi ketentuan waktu, jadi mungkin bisa diam sekarang.